Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faiza Istihadia dengan NIM 2018-11050 dari kelas B. Di video ini, saya akan menjelaskan mengenai salah satu pemeriksaan penunjang, yaitu diagnostik saliva. Untuk saliva dapat digunakan untuk monitoring ataupun pemeriksaan beberapa penyakit, dapat digunakan untuk mengukur kadar alkohol yang terdapat di dalam darah, mengukur kadar hormon, melihat penggunaan obat-obatan, dan juga untuk sebagai tumor marker untuk kanker yang terdapat di rongga mulut. Selain itu juga terdapat kelebihan dari diagnostik saliva. Yang pertama, sampel yang mudah didapatkan, tidak invasif. Yang ketiga adalah alat dan bahannya ini mudah didapatkan juga, dan yang keempat dapat digunakan untuk screening pada populasi yang besar. Nah, untuk metode pengambilan saliva yaitu ada 4. Yang pertama itu adalah draining, yang kedua adalah suction, yang ketiga spitting, dan yang keempat adalah absorbent. Untuk tekniknya yaitu ada stimulated dan juga unstimulated. Untuk video ini saya akan menjelaskan pemeriksaan laju aliran saliva dengan metode spitting dan teknik stimulated. Di mana untuk teknik stimulated yaitu pasien akan diinstruksikan untuk mengunyah parafin gum atau permen karet bebas gula ataupun rubber dam selama 1 menit yang diulang sebanyak 5 kali. Sebelum memulai pemeriksaan, kita perlu mempersiapkan alat dan bahannya. Di sini saya sudah mempersiapkan permen karet bebas gula, gelas ukur, lalu pulpen dan juga label. Saya juga mempersiapkan handphone untuk stopwatch, lalu juga mempersiapkan alat pelindung diri yang perlu digunakan oleh operator. Di sini saya menggunakan jas lab atau bisa juga menggunakan gaun pelindung. Selain itu juga terdapat handscoon, lalu ada face shield, dan juga terdapat masker. Setelah mempersiapkan alat dan bahan, operator memberikan instruksi kepada pasien. Instruksi ini diberikan sebelum dilakukan pemeriksaan. Jadi 90 menit sebelum pemeriksaan, pasien tidak makan, tidak minum, ataupun melakukan tindakan pembersihan rongga mulut ataupun tindakan lainnya yang dapat menstimulasi kerja dari kelenjar ludah. Selain itu, apabila pasien menggunakan gigi tiruan, diinstruksikan untuk dilepas, dan pasien sebelumnya tidak merokok, dan pada saat pemeriksaan pasien tidak dalam kondisi yang stres. Selain itu juga diberitahu bahwa pemeriksaan ini dilakukan di antara jam 8 hingga jam 11. Dan pemeriksaan dilakukan dengan mengunyah dari permen karet. Di sini saya menggunakan permen karet bebas gula, dilakukan selama 1 menit yang diulang sebanyak 5 kali. Selanjutnya adalah cara pemeriksaannya. Yang pertama, instruksikan pasien untuk duduk tegak, tenang, dan juga rileks. Setelah itu, operator menggunakan alat pelindung dirinya. Setelah itu, berikan pasien permen karet bebas gula sebanyak 1 buah. Lalu, instruksikan pasien untuk melunakkannya selama 1 menit. Setelah 1 menit, pasien diinstruksikan untuk membuang ataupun menelan ludahnya karena untuk pengunyahan yang ini tidak dimasukkan ke dalam penghitungan. Selanjutnya, instruksikan pasien untuk mengunyah lagi permen karetnya sebanyak 1 menit dan diulang sebanyak 5 kali. Dimana pada setiap tahapan, pasien harus membuang ludahnya ke dalam gelas ukur. Untuk 1 menit yang pertama, selanjutnya untuk 1 menit yang kedua, Selanjutnya untuk 1 menit yang ketiga,
Selanjutnya untuk 1 menit yang keempat, dan untuk 1 menit yang kelima atau yang terakhir. Baik, setelah pasien melakukan 5 kali pengunyahan selama 1 menit, instruksikan pasien untuk membuang permen karetnya ataupun parafin gum ataupun rubber dam-nya. Setelah itu, operator menuliskan nama, usia, dan juga jenis kelamin pasien serta pemeriksaan penunjang yang dilakukan pada label, kemudian ditempelkan pada gelas ukurnya. Di sini saya menuliskan nama saya yaitu Faiza, usia 21 tahun, jenis kelamin perempuan, pemeriksaan penunjangnya adalah laju aliran saliva dengan stimulasi. Setelah itu, operator melihat hasil dari pengukurannya. Di sini, untuk hasil pengukurannya dapat dilihat saliva saya yaitu pada angka 8 ml per menit. Maaf, 8 ml selama 5 menit. Oleh karena itu, untuk cara pengukurannya adalah 8 ml ini dibagi menjadi 5, yang artinya adalah rata-ratanya yaitu pengukuran laju aliran saliva saya dengan teknik stimulasi adalah 1,6 ml per menit. Artinya, laju aliran saliva saya termasuk dalam normal karena untuk laju aliran saliva dengan stimulasi normalnya itu adalah 1 hingga 2 ml per menit. Setelah pemeriksaan selesai dilakukan, operator membersihkan meja kerjanya dan pasien diperbolehkan untuk pulang. Sekian penjelasan saya mengenai pemeriksaan laju aliran saliva. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.